Halo, shalom, selamat pagi saudara sekalian di mana saja berada, khususnya untuk jemaat GSI Shalom yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, hari ini kita beribadah lagi secara online ya. Walaupun saudara ada di rumah, saya ada di sini, percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, tidak terasa sekarang sudah minggu kedua bulan Oktober ya. Berarti tinggal berapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan ada banyak orang bertanya kepada saya, apakah pandemik ini akan berakhir tahun ini? Semuanya tidak ada yang tahu saudara. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, tetap pandang pada Tuhan Yesus dan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan berdiri teguh dan kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, Yesus jawaban dalam hidupku. Jadi Yesus adalah jawaban dalam hidup kita, terutama di dalam masa pandemik saat ini ya saudara. Sebab itu mari kita satu dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami, bahkan jawaban bagi dunia saat ini. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sungguh mendapat tempat di hati kami, dan kami terus Tuhan berpegang kepada Engkau, dan kami boleh melihat jawaban yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini dalam masa pandemik ini banyak sekali dampak yang terjadi. Ya, banyak sekali dampak yang terjadi. Orang-orang menjadi stres, orang-orang menjadi takut dan khawatir, takut kena penyakit COVID-19 ya. Dan saya mengalaminya ya, dari bulan Juli yang lalu saya pernah terkena penyakit COVID dan saya dirawat di rumah sakit, dan juga saya juga hampir juga ya lewat, tetapi puji Tuhan saya boleh sembuh dan saya boleh sehat kembali, itu karena anugerah Tuhan dan banyak orang yang mendoakan saya. Dan saudara, bukan hanya itu saja, kita melihat di sini dampak daripada COVID ini juga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, bangkrut, dan akhirnya mereka kekurangan uang untuk menggaji pegawainya, dan banyak pegawai-pegawai harus bekerja di rumah, gaji juga dipotong setengah, sehingga terjadilah konflik, ketakutan, dan kegelisahan di banyak tempat di mana-mana di dunia ini. Saudara, yang lebih lagi, yang lebih sangat mengerikan sekali, yang sangat mengkhawatirkan juga, bahwa tingkat perceraian dalam rumah tangga ya, itu meningkat. Ada beberapa berita yang mengatakan bahwa setiap hari lebih dari 100 orang 100 pasangan yang menggugat perceraian ke pengadilan agama. Dari Ketua Pengadilan Agama Bandung, Bapak Acep Saifuddin, mengatakan bahwa konflik yang memicu perceraian itu adalah yang lebih besar persentasinya itu oleh karena keadaan ekonomi yang kurang. Ya, ini dampak daripada corona dan juga perselingkuhan. Nah, saudara, juga dikatakan bahwa ada sekitar 700-800 pasangan setiap bulannya yang masuk ke meja pengadilan agama untuk gugat cerai. Ini sangat-sangatlah memprihatinkan saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apa betul karena corona? Apa betul karena corona orang mau bercerai? Saya rasa itu bukanlah jawaban atau bukanlah persoalan yang mendasar sebenarnya. Ini hanya pemicu saja. Tetapi kita melihat oleh karena keluarga-keluarga ini tidak kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha manusia. Jadi saudara, rumah tangga harus didasarkan yang kuat sekali. Harus berdasarkan sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kita harus mendasarkan, dasar kita itu adalah Tuhan Yesus.
Karena tanpa dasar daripada Tuhan, kita membangun rumah tanpa ada dasar yang kuat itu Tuhan, maka ketika ada badai yang datang, maka itu akan gampang jatuh dan roboh. Sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Nah, saudaraku yang kekasih, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, menghadirkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita itu sangat penting dalam rumah tangga. Nah, saudara yang kekasih, di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini adalah Yesus jawaban di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Jadi kita membaca ayat 1 sampai 8 dan ayat lainnya nanti kita akan bahas bersama. Jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus diundang di perkawinan di Kana. Di pesta perkawinan di Kana, dan kita tahu bahwa apa yang terjadi di sana ketika mereka sedang mengadakan pesta, tiba-tiba mereka kehabisan air anggur. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Pada hari ketiga, mungkin juga hari ketiga ini di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Nathanael dan Filipus. Dan juga mungkin dapat diartikan bahwa hari ketiga di dalam perkawinan itu. Karena saudara, biasanya adat istiadat zaman dahulu di sana bahwa perkawinan itu, pesta perkawinan itu bisa berlangsung selama 7 hari. Jadi saudara, kita melihat di sini ketika pesta itu sedang berjalan lancar, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Dan yang sangat luar biasa di sini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang, dan kemungkinan juga Maria masih ada saudara, ada hubungan keluarga dengan salah satu mempelai. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan sangat-sangat mempunyai hati yang sungguh terhadap satu pernikahan. Ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia melakukan mukjizat-mukjizat yang pertama. Ini jelas bahwa perkawinan, pernikahan di dalam hati Yesus mendapat tempat utama. Kita tahu bahwa Tuhanlah sendiri yang merancang perkawinan ini. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Setelah Elohim menciptakan segala sesuatu, menciptakan dunia dengan segala isinya, dan juga menciptakan manusia. Kemudian setelah itu dia menciptakan rumah tangga. Dia mendesain rumah tangga, dia membentuk rumah tangga. Institusi atau lembaga yang pertama yang langsung dibuat oleh Tuhan itu adalah lembaga perkawinan. Oleh sebab itu kita melihat di sini sangat-sangat penting di hati Tuhan. Sehingga Tuhan tahu akan apa yang terjadi, sehingga Yesus hadir di pernikahan itu. Ya, dan membuat mukjizat yang pertama di dalam pesta perkawinan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-28 dari Kejadian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap." Kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang ke-18 dari pasal yang kedua Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kita melihat di sini saudara, pada waktu Tuhan menjadikan manusia dan menciptakan manusia, dan Tuhan memberkati, ayat yang ke-28 dari pasal yang pertama dari Kejadian, Allah memberkati mereka. Setelah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan memberkati mereka. Itu artinya adalah bahwa diberkati terlebih dahulu. Dan kemudian di sini lalu beranak cucu. Tetapi persoalan yang sering terjadi saat ini, seringkali pasangan beranak cucu dulu ya. Setelah beranak cucu baru panggil pendeta. Baru mau diberkati. Oleh sebab itu tidak heran kalau begitu banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, kita melihat di sini saudara, ketika Tuhan memberkati mereka berdua, Tuhan memberikan otoritas. Tuhan memberikan otoritas kepada mereka, otoritas kerajaan untuk mengelola bumi ini. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Artinya Tuhan memberikan otoritas kerajaan kepada laki-laki dan perempuan. Bukan hanya untuk mengelola bumi ini. Untuk betul-betul mengelola bumi ini saudara yang dipercayakan Tuhan. Dan juga untuk suami istri mengelola rumah tangga. Jadi kalau suami istri bergandengan tangan rukun, maka mereka akan mengelola rumah tangga mereka dengan baik. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya saudara. Bukan karena kekurangan, bukan karena tidak ada uang sehingga ada perceraian. Bahkan sekarang kita melihat justru banyak sekali kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin yang tadinya mereka cuman hanya ketemu malam hari, pagi semuanya kerja, suami kerja, kadang istri kerja. Tetapi ketika ada lockdown di sini, akhirnya mereka nggak bekerja dan akhirnya sama-sama di rumah. Mungkin selama ini kurang komunikasi satu dengan yang lain. Ketika sama-sama setiap hari ketemu dan akhirnya konflik. Jadi saudara, masalahnya bukan keadaan corona ini. Masalahnya ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan mereka. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan jelas. Karena tidak ada Tuhan di dalam rumah tangga itu. Karena semuanya mengikuti kehendak sendiri dan akhirnya Tuhan tidak dilibatkan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah maka sia-sialah usaha kita. Kita lihat di sini juga di dalam ayat yang berikutnya Yesus di sini hadir di sana dan kemudian ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Jadi ketika mereka sedang menjalankan pernikahan itu, perkawinan itu, dan biasanya di sana memberi minum anggur itu merupakan satu prestise. Itu untuk tamu-tamu terhormat, untuk menghormati. Dan betapa malunya kalau seandainya pesta itu sedang berjalan, tiba-tiba anggur itu habis saudara. Dan ini adalah mengenai harga diri. Dan ini masalah yang besar, bukan hanya sekedar kehabisan. Dan mungkin suami istri yang sedang menikah ini akhirnya cekcok dan akhirnya bisa bercerai. Antara kedua belah pihak keluarga bisa cekcok juga dan akhirnya bercerai. Belum lagi menghadapi gosip yang dari luar sana. Dan juga panitia juga panik dan akhirnya juga terjadi kekacauan. Oleh sebab itu untung ada Maria dan terutama Yesus yang ada di situ. Maria tahu persis apa yang terjadi. Sebab itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi Maria cepat-cepat, Maria peka dengan keadaan Dia tahu keadaan pada saat itu dan dia ingin menolong dan dia tidak mau mempelai ini kemudian punya masalah besar. Dia langsung datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus satu-satunya yang saat itu dapat memberi jawaban atas persoalan yang sedang terjadi. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat tadi.
Di sini ayat ketiga tadi, mereka kehabisan anggur. Namun jawab daripada Tuhan Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ketika dia menyampaikan itu saudara, tetapi Tuhan Yesus katakan, mau apa daripadaku ibu, saatku belum tiba. Itu artinya belum waktunya Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Kelihatannya jawabannya daripada Tuhan Yesus ini tidaklah ada kepastian. Tetapi apa yang dilakukan Maria, dia yakin, dia percaya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita menghadapi badai yang tiba-tiba, menghadapi persoalan yang sangat luar biasa, seringkali kita tidak langsung datang kepada Tuhan. Seringkali kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya dengan usaha sendiri, dengan hikmat sendiri, dan akhirnya terjadi konflik-konflik dan sebagai benang kusut ya. Dan akhirnya bercerai. Itu yang sering terjadi saudara. Terjadi di mana-mana. Nah oleh sebab itu saudara, libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan setiap saat. Itu artinya seluruh keluarga harus ada Tuhan di dalam keluarga. Yesus harus menjadi pusat. Maria datang dan menyatakan itu kepada Tuhan. Demikian juga kita melihat di dalam Mazmur. Coba kita lihat Mazmur pasal 62. Ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Percayakanlah kepadanya setiap waktu. Mari kita percayakan semua persoalan dalam hidup kita saudara, apapun itu, percayakannya kepada Tuhan setiap waktu, anytime. Ya, itu berarti anytime, anyhow ya. Dalam setiap apapun, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan dalam hidup kita, percayakan kepada Tuhan. Kemudian di dalam bait yang berikut, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Berkata-kata dalam doa. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Sama seperti Maria datang kepada Tuhan dan menyampaikan persoalan yang ada di sana. Berkata-kata dengan Tuhan. Ajak seluruh keluarga menyampaikan persoalan kepada Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan Allah ialah tempat perlindungan kita. Mengapa kita harus sampaikan itu kepada Tuhan? Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Karena Tuhanlah tempat jawaban dalam hidup kita apapun keadaannya pada saat yang kita hadapi. Nah, kemudian kita melihat di sini, kita kembali lagi kepada Yohanes pasal yang kedua. Ketika Maria mendengar Tuhan Yesus, saatku belum tiba. Dan Maria tidak kecewa atas pernyataan Tuhan Yesus. Tetapi dia percaya penuh Yesus pasti menolong keluarga yang baru ini. Dan Maria berusaha bagaimana caranya, dan dia kemudian pergi ke dapur ya. Dia pergi menjumpai pelayan-pelayan, ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia pergi ke dapur dan kemudian menjumpai pelayan-pelayan. Nanti apa saja yang dikatakan oleh Yesus, lakukan itu. Jangan tanya-tanya, tapi lakukan itu. Taat saja apa yang dikatakan. Nah, kemudian kita melihat di sini ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, rupanya saudara pada zaman dahulu ya, kalau di sana sebelum masuk rumah itu ada tempayan untuk membasuh kaki dan juga membasuh tangan ya, sebelum mereka makan dan sebagainya, basuh tangan sebelum masuk rumah, basuh kaki. Nah, sangat familiar sejak zaman sekarang ya, tempat pembasuhan kita sebelum masuk rumah ada tempayan-tempayan, sebelum masuk ke toko ada tempayan yang disediakan untuk cuci tangan, ya masuk ke kotak ATM juga ya, cuci tangan. Nah, saudara, dan di sana disediakan selalu di tempat-tempat di rumah-rumah selalu disediakan itu. Nah, kemudian kita melihat di sini berapa sih isinya, dan yang saya baca itu satu tempayan itu ada sekitar 20 galon ya, 20 galon isinya. Nah, kemudian untuk satu tempayan. Nah, Yesus akhirnya datang ya. Walaupun dia sudah katakan saatnya belum tiba, tetapi karena Maria percaya kepadanya, mengandalkan dia dengan sungguh-sungguh, Yesus bertindak. Maria melakukan tindakan iman.
Dan akhirnya ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah saudara, yang dibutuhkan mereka itu adalah anggur, bukan air. Nah sekarang Tuhan Yesus katakan isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tetapi pelayan-pelayan ingat apa saja yang dikatakan oleh Yesus, lakukan itu. Akhirnya mereka isi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan setelah mengisinya sampai penuh, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka cedok itu dan mereka bawa itu ke pemimpin pesta, dan luar biasa pemimpin pesta tidak tahu apa yang terjadi ya saat itu. Ketika dia minum dan dia rasakan air itu, wow, luar biasa. Dia sangat puas, dan anggur yang baru ini saudara benar-benar rasanya enak sekali. Tidak sebanding dengan anggur yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah saudara, dia sangat bersuka cita. Dia panggil mempelai laki-laki dan katakan bahwa biasanya orang menyediakan yang baik terlebih dahulu, tapi kemudian baru yang kurang baik disediakan. Nah saudara, kita melihat di sini, saudara, kadang-kadang dunia memberikan yang terbaik terlebih dahulu, tetapi kemudian saudara yang kurang baik. Dalam pelayanan saya banyak sekali juga saya jumpai rumah tangga tidak melibatkan Tuhan. Di dalam mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka, seringkali mereka kemudian terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka tertipu oleh iblis dan mereka tertarik dengan kegemerlapan dunia ini. Satu ketika saudara, ada seorang ibu datang kepada saya dan anaknya ini akan melahirkan. Anak ini anak yang pertama dan hamil yang pertama ya. Kemudian ibu ini minta mohon doakan, datang mengadakan pelepasan. Karena apa? Karena dalam keluarga ini setiap anak pertama itu pasti mati. Walaupun di dalam pemeriksaan bidan pada waktu hamil itu semuanya baik-baik saja, tetapi tetap akhirnya anak yang pertama ini meninggal. Nah kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian ditelusuri dan kita tanya daripada Roh Kudus apa yang terjadi. Ternyata saudara, memang keluarga ini keturunannya sudah beberapa tahun ke atas itu, mereka mempunyai satu perjanjian dengan setan. Mereka diberikan kekayaan yang luar biasa, tetapi dengan syarat anak daripada setiap keturunan anak yang pertama diambil oleh setan dan mati. Nah saudara, ini sangat membahayakan sekali, sangat mengerikan sekali. Seharusnya anak sulung itu adalah milik daripada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi karena tertarik oleh kesenangan dunia, ditawarkan oleh iblis, dan akhirnya mereka mengorbankan anak-anak sulung mereka dipersembahkan kepada setan. Ini adalah sama penyembahan kepada berhala Molok. Ya saudara, dan anak-anak mereka dipersembahkan. Nah saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, yang namanya iblis itu, firman Tuhan di dalam, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, yang mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau kasih tahu, yang namanya iblis itu nggak pernah kasih kekayaan. Yang namanya iblis itu nggak pernah kasih kehidupan. Lalu kita bertanya, buktinya mereka kaya raya. Saudara, itu sebenarnya kekayaan daripada keturunan bapak itu. Keturunan anak mereka sampai beberapa mungkin sampai 7 turunan, 4 turunan diambil dan diberikan kepada orang itu. Sehingga apa saudara?
Sehingga apa? Dia kaya raya tapi kemudian semuanya melarat. Dan kalau tumbalnya itu tidak dikasih, maka dia yang akan mati. Jadi saudara, yang namanya iblis itu pencuri. Kemudian di sini pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini, dunia tidak bisa memberikan kehidupan secara kelimpahan di dalam Tuhan. Dunia hanya memberikan kesenangan yang sementara, tapi kemudian di belakangnya menuju kepada kebinasaan. Kita kembali lagi kepada ayat yang ke-10 ini. Sebab itu kata pelayan itu berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, sesudah itu puas minum barulah yang kurang baik. Iblis, dunia sering memberikan yang terbaik terlebih dahulu. Setelah saudara puas, baru kebinasaan diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu jangan pernah menyerahkan hidup kepada iblis. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea supaya sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan akhirnya saudara, kita melihat di sini mukjizat terjadi justru di pernikahan. Anggur yang baru telah menyelamatkan keluarga yang baru ini. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita sudah begitu kehabisan kasih Allah. Kita sudah kehabisan kesabaran, saudara. Kita sudah mengalami begitu banyak persoalan sehingga beban begitu berat. Kita membutuhkan anggur baru daripada Tuhan. Kita membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Anggur baru itu berbicara mengenai kesegaran yang baru, kasih yang baru daripada Roh Kudus, menjamah hidup kita, memperbarui hidup kita kembali sehingga kita terus-menerus bertumbuh di dalam Dia. Apapun persoalan dalam hidup kita pada saat ini, libatkan Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus sehingga Dia memberi jawaban. Tidak peduli persoalan yang begitu berat sekalipun, ketika Yesus datang dan ketika Yesus berurusan dengan masalah kita, maka semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, jelas ya. Jadi Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menjawab di saat tiada jalan. Nah, saudara, kesimpulannya apa yang kita harus lakukan? Yang pertama itu, ketika ada masalah langsung berdoa kepada Tuhan. Curhat, percaya kepada Tuhan dan curhatlah kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat, kita harus ada usaha juga ya. Kita berusaha karena kita sudah doakan, dan kita berusaha apa yang dapat kita lakukan di dalam Tuhan dengan cara Tuhan. Dan kemudian kita melihat yang ketiga, perlu iman. Jadi DU ya, DU, dan kemudian iman. Kita percayakan setelah kita katakan itu sama Tuhan, walaupun kelihatannya belum ada jawaban, tetap iman kepada Tuhan dan kemudian tetap taat kepada perintahnya. Lakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita dan akhirnya kita melihat Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Di dalam hal ini satu hal lagi yang perlu kita ketahui. Maria yang menolong menyelamatkan keluarga yang baru ini. Karena dia peka keadaan. Saudara, di dalam keadaan pandemik saat ini, anak-anak Tuhan diperlu kepekaan hatinya. Melihat keadaan situasi, kondisi keadaan ini, kita harus datang kepada Tuhan. Mewakili bangsa kita, mewakili keluarga-keluarga, mewakili orang-orang yang datang ya, yang sekarang ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Sebagai anak Tuhan, kita menjadi Maria-Maria yang berdoa bagi bangsa, yang berdoa bagi orang-orang yang membutuh pertolongan. Kita mau mengerang buat bangsa, kita mau mengerang buat keluarga-keluarga, supaya pemulihan akan terjadi di bangsa kita. Sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sudah begitu payah,
Mereka seperti mendapatkan jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Roh Kudus jamah hati mereka. Datanglah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapat jawaban di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan sebagai anak-anak Tuhan, kami ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau peka melihat keadaan, kami mau menjadi Maria yang Tuhan, yang membawa persoalan yang terjadi di lingkungan kami. Dan membawa itu kepada Tuhan dengan doa yang tiada putus-putusnya. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab dan melawat bangsa kami. Dan melawat keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Haleluya, amin.